Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa bertemu dengan semua hari ini ya. Di hari apa ini? Hari Senin ya, alhamdulillah tanggal 26 Juli 2021. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat semangat? Sehat semangat ya, alhamdulillah. Baik, yang hari ini PTM datang ke sekolah maupun yang dari rumah, keharapkan terus semangat ya dalam menuntut ilmu, menjadi wajah insyaallah. Siapa ketua kelasnya? Belum ada ketua kelasnya? Belum ada ya. Oke, coba yang kecil saya gerawin ini, siapa namanya? Siapa? Hah? Mirza. Oh, Mirza ini ya, kalau Mirza. Ini kita baru ketemu langsung ya Mirza ya. Mirza kan melalui virtual ya. Mirza sehat ya? Nah, ini alhamdulillah sehat. Mirza coba pimpin doanya, Allahumma inni as'aluka. Thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz ya, baik yang di PTM hari ini maupun yang di rumah daring ya. Hari ini langsung saja ya, sebenarnya kan kita sudah pernah ketemu dulu ya. Tapi kita langsung saja membahas materinya karena waktunya sangat singkat ya. Baik. Berapa orang Mirza hari ini yang hadir, teman-teman ya? 10? 10 ya? Baik. Berapa orang yang nggak hadir? Seharusnya berapa ya harusnya? Yang nggak hadir 3 ya? Oh, nah, syukron ya informasinya. Baik, langsung saja ya Ustaz semua ya. Insyaallah nanti Ustaz akan lihat melalui data absennya ya di situ. Insyaallah Ustaz sudah kenal nama-namanya, cuma wajahnya mungkin agak sedikit lupa ya. Baik, langsung saja hari ini ya Ustaz, nggak apa-apa ya, langsung materi kita ya. Nah, nggak usah perkenalan lagi ya. Baik, dengan Ustaz Roy di sini untuk pelajaran IPA ya. Nah, sebagai informasi juga ya, materi untuk daring maupun yang PTM ya, Ustaz sudah share materinya melalui admin ke WhatsApp group. Jadi nanti jika ada yang kurang lengkap, catatannya di sini, nanti bisa di-review lagi di rumah ya. Paham ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran mungkin ada yang mau bertanya? Dadah. Baik ya. Langsung saja ya. Baik, nah Ustaz, materi hari ini adalah gerak benda ya, tentang gerak benda ya. Udah ada buku cetaknya belum? Belum ya. Baik, yang belum ada buku sebenarnya ada tersedia juga buku elektronik ya. Dia bisa di-download ya, gratis bisa di-download buku IPA SMP kelas 8 ya. Ustaz juga sudah punya sebenarnya, ada di-download. Bagi yang mungkin yang punya kendala untuk mendownloadnya ya, boleh nanti WA Ustaz, Anda mintalah filenya yang udah di-download, boleh nanti insyaallah Anda kirim ya. Baik. Nah, tentang gerak benda yang kita bahas pada hari ini diantaranya adalah yang pertama adalah konsep gerak. Konsep gerak itu yang pertama. Yang kedua kita bahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Serta yang ketiga adalah kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama kita bahas tentang konsep gerak. Apakah tadi pagi melakukan gerakan? Bergerak ya, kita bergerak dari rumah ke sekolah ya. Kita memiliki energi, memiliki tenaga ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua masing-masing. Ada yang puasa di sini? Enggak ada yang puasa, ya enggak apa-apa. Baik, Senin ya. Nah, kita memiliki energi, bisa berjalan ya, kita bisa sampai ke sekolah, alhamdulillah, itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala, itu melakukan sebuah gerakan ya. Nah, adapun konsep gerak, misalnya antum ya berangkat dari sekolah ya, berangkat dari rumah kok, sekolah pula ya, berangkat dari rumah menuju sekolah ya. Nah, dari titik A, titik B, katakan B itu adalah sekolah ya. Nah, apa yang terjadi? Apakah berpindah tempat?
berpindah tempat. Nah, itulah merupakan konsep gerak. Jadi intinya konsep gerak adalah perubahan posisi. Perubahan posisi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, apakah seseorang yang duduk itu berubah posisi? Tidak, ya kan? Nah, itu tidak terjadi yang namanya gerak, ya. Nah, dulu di kelas 5 SD, kalau antum masih ingat, ya, ada beberapa pengaruh gaya terhadap gerak sebuah benda. Ya, kita akan bahas kembali, review kembali tentang pengaruh gaya. Ya, gaya lambangnya apa? F, force, ya. Nah, satuannya Newton. Nah, pengaruh gaya diantaranya membuat benda yang diam jadi bergerak. Benda diam jadi bergerak. Contoh, sebuah bola. Ini hobi main bola semua, ya. Baik. Siapa namanya yang paling depan? Samsul. Oh, Sauki, Afan, ya. Sauki, ya. Karena pengaruh masker, ya, jadi kurang dengar, Afan, ya. Sauki, ya. Sauki hobi main bola? Enggak apa, ya. Enggak apa-apa. Hobi main apa? Main sepeda. Baik, main sepeda boleh. Sepeda di rumah, ya. Nah, awalnya diam, bergerak setelah didayung, ya. Nah, betul, berarti benar, ya. Masya Allah. Baik. Jadi benda diam jadi bergerak. Contohnya misalnya kalau tadi bola, ya, bola yang ditendang contohnya. Paham, ya? Benda yang diam jadi bergerak. Nah, yang kedua, sebaliknya, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya tadi misalnya ketika Syauqi naik sepeda, kapan ketika sepedanya diam? Bagus sekali, insya Allah. Ketika direm, ya, benar sekali. Ketika direm dia berhenti. Yang awalnya bergerak menjadi diam. Berarti, ya, itu pengaruh gaya yang bergerak menjadi diam karena proses pengereman. Ya, bagus sekali, masya Allah. Pengaruh gaya yang selanjutnya yaitu, ya, benda berubah arah. Berubah arah. Misalnya ketika Syauqi naik sepeda, ya kan? Dia mau ke toko. Di mana Syauqi rumahnya? Di Johor. Johor, ya. Di Garu 6. Sebelahan berarti ada Garu 4, ya. Garu 6 di mana, ya? Lewat masjid. Lewat masjid lagi. Sampai ujung. Oh, ya. Ada Garu 4, ya. Kita tanggaan, ya. Baik, nah, Syauqi dari Garu 4. Anda tahu Garu 4 jalannya itu. Terus ke lampu merah, belok kiri, ya kan? Ya kan? Belok kiri. Nah, berarti dari tadi lurus, belok kiri berarti merubah arah. Yang awalnya tadi lurus, terus dia berbelok ke kiri, mau ke sekolah nih ceritanya, ya kan? Lewat lampu merah, ya kan? Nggak potong jalan, kan? Iya. Naik apa ke sekolah? Naik motor, ya? Ya, berarti dari kiri lah, dari lampu merah, kan? Iya, baik. Berarti itu ketika kita berbelok berarti berubah arah. Seperti seorang pemain bola, ya kan? Bola, ya, ditendang lawan, ditendang lagi ke luar gawang, berarti dia berubah arah, seperti itu. Selanjutnya, benda dapat berubah bentuk, ya. Berubah bentuk. Contohnya misalnya botol minuman, ya kan? Ketika dilindas sepeda Syauqi tadi jadi penyot, ya kan? Nah, dia sudah berubah bentuk. Yang awalnya bagus, bulat, menjadi penyot karena kelindes sepeda Syauqi misalnya, kan? Ya, seperti itu. Itu berubah bentuk. Yang awalnya bentuknya kokoh menjadi penyot, ya. Dan banyak yang lain-lainnya, contoh yang lainnya. Inilah pengaruh gaya. Nah, jadi ini dari konsep gerak. Konsep gerak tadi adalah melakukan perubahan posisi, ya. Misalnya dari titik A ke titik B. Itu dikatakan bergerak. Bagaimana anak paham? Ada yang ingin bertanya? Pas, ya? Syukron. Baik, ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Kalau udah paham konsep gerak, kita langsung bahas tentang jarak dan perpindahan, ya.
Yang kedua, jarak dan perpindahan. Siapa yang bisa bedakan antara jarak dan perpindahan? Atau sama? Jarak dan perpindahan itu sama atau beda? Beda ya, bagus sekali, insyaallah ya. Tentu saja beda. Jarak dan perpindahan itu adalah hal yang berbeda. Contoh ya, nah seorang anak berangkat ya, bergerak dari titik A ke titik B, pergi lagi dia ke titik C. Ya, dari A ke B ke C. Katakanlah kira-kira, ya ini angka-angka kecil aja biar mudah. Dari titik A ke B ya, itu jaraknya 4 meter misalnya ya. Dari B ke C itu misalnya 3 meter. Nah, berapakah jarak dan perpindahannya? Itu dia. Jaraknya berapa kira-kira? 7? Yakin? Ya, Masya Allah, benar sekali. Yang namanya jarak itu adalah ini dia, panjang lintasan A ke B ke C. Berarti A panjang, kita bilang P lah ya, titik P ini, A ke B itu disebut P misalnya, B ke C itu misalnya Q. Jadi P ditambah Q sama dengan 4 meter ditambah 3 meter. Berarti jaraknya adalah 7 meter. Gimana, paham ya? Disebut dengan jarak ya. Nah, perpindahannya berapa? Ada yang tahu perpindahannya? Katanya beda tadi kan? Jika jaraknya 7 meter, benar, Masya Allah, jawabannya iya, 7 meter jaraknya. Sekarang berapakah perpindahannya? Berapa? Ada yang tahu? 7? Sama? Berarti jarak sama perpindahan sama berarti? Ayo, lantas apa bedanya? Kan gitu ya. Paham maksudnya ya? Pertanyaan 2. Dari mana bang jawaban 2? Siapa namanya? Nggak dengar, saudara apa? Patur ya. Oh, Patur Rahman Sitorus ya? Iya, Patur Rahman ya. Nah, 2 tadi ya. Bisa boleh kasih tahu dari mana datangnya 2? Oke, kita simpan jawaban Patur ya. Ada yang lain? Simpan dulu ya. Ada yang lain mungkin jawabannya? 1. Siapa namanya bang? Maula aja ya. Oke, Maula ya. Maula bilang 1, simpan jawabannya. Ada yang lain? Hah? Sama kayak Patur. Antum siapa namanya? Patur Rahman. Antum? Hah? Abdurrahman. Oh ya, Abdurrahman ya. Abdurrahman. Sama kayak Patur ya jawabannya ya. 2 ya. Oke, ada yang lagi yang lain? Berarti kalau misalnya diem berarti ini jawabannya sama ya. Baik. Yang namanya perpindahan itu adalah ya, dia berpindah dari awal sampai yang akhir. Berarti dari titik A ke titik C. Itu disebut dengan apa? Perpindahan. Paham ya? Dari titik A ke C itu perpindahan. Dapat disimpulkan jarak tadi adalah panjang lintasan dari A ke B ke C, ya kan? Sedangkan perpindahan lihat dari titik awal, ini awal tadi sampai di akhir, ya. Itulah disebut dengan perpindahan. Lantas berapa nilainya dari sini? Kalau tadi udah benar nih, 7 meter untuk nilai jaraknya. Perpindahannya bagaimana? Ya, tadi Patur dan Abdurrahman menjawab 2 ya. Maula Ahza menjawab 1 ya kan. Yang lainnya jawabannya sama, berarti diam semua ya kan. Nah, untuk perpindahannya seperti ini, Mas. Kira-kira ini gambar apa nih? Jadinya gambar bangunan apa nih? Segitiga, Masya Allah ya. Segitiga, masih ingat ya kalian pelajaran SD dulu? Ketika segitiga ya, membentuk segitiga, ya kan? Untuk mencari sisi miring, ini sisi miring ya. Ini sisi miringnya, kita sebutlah C misalnya sisi miringnya. Ini sisi A, ini B misalnya ya. Maka mencari C menggunakan teorema Pitagoras ya, benar sekali. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan
B kuadrat. Kira-kira berapa hasilnya? Coba dicari, berapa hasilnya? Ini rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tadi ini ya, hanya 4. B-nya 3, ya kan? Berapa? 14. Ada yang lain? Sama? Sama. Ada yang lain? Berarti jawabannya berubah lagi dah ya. Tadi 2 ya kan, ini udah 14. Gak apa-apa, berubah terus gak masalah. Yang penting untuk dicoba terus ya. Salah gak masalah. Kalau 14 ada yang lain, jawaban lain? Ada? Kalau 14, kalau jawab ya, yang tadi ya, yang 2 tadi jawabannya masih kurang tepat, tadi yang pertama kali. Terus jawaban 1 masih kurang tepat juga. Terus yang jawab 14 masih kurang tepat juga. Iya. Berapa? Siapa namanya? Khalil. Khalil ya. Khalil 25. 25, simpan dulu jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, Khalil sedikit lagi sebenarnya ya. Baik, kita bahas sama-sama aja ya. Nah, menggunakan teorema Pitagoras. Langsung aja kita buat di sini rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C kuadrat ya, ini yang kita cari nih. C yang kita cari ya, karena itu adalah perpindahannya. Sama dengan A kuadrat. A-nya berapa tadi? 4 ya. Berarti 4 dikuadratkan nanti tambah B-nya 3. Berarti 3-nya dikuadratkan ya. Nah, maka C kuadrat sama dengan 4 kuadrat berapa? 16, Masya Allah ya. Tambah 3 kuadrat 9. 9-nya kayak G ya. 9. C kuadrat sama dengan 25. Khalil, sedikit lagi Khalil. Sedikit lagi. Ya, Ustaz kasih nilai separuh ya. Sedikitnya dari mana? Kan ini C-nya pangkat 2. C-nya kuadratnya kita hilangkan. C aja. Apa yang terjadi? Pangkat 2-nya hilang. Maka 25-nya diapakan? Ditambah. Ada yang lain? Diapakan? Oke, baik. Contoh ya. Misalnya mencari luas persegi kan L sama dengan S pangkat 2 ya kan? Betul ya? Nah, jika ditanya luasnya, diketahui sisinya misalnya 16 cm misalnya ya. Berapakah luasnya? Maka luasnya sama dengan terbalik ya. Diketahui misalnya luasnya 16 cm pangkat 2. Ya, ketahui luasnya. Berapakah sisinya? Berarti S pangkat 2 sama dengan L. S sama dengan L-nya diapakan? Akarkan, akar L. S sama dengan L-nya berapa tadi? Akar 16 sama dengan 4. Iya kan? Akar 16 4 ya. Oke, karena 4 kali 4 16. Nah, sekarang ini berarti berapa hasilnya nih? 5. Iya, Masya Allah, benar sekali 5. Berarti akar 25. Hasilnya 5 meter. Gimana anak-anak? Paham? Bisa? Insya Allah bisa ya. Oke, jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Syukran. Silakan catat dulu sebentar ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencatatnya. Itu jangan dengan P tambah 1 Ini P tambah Q ya. Nah, bentar ya. Ya, kita anggap ya. P kita ganti P ya. A nggak masalah, mau ganti A boleh, P boleh ya. Jadi Ustaz ganti nih sama B, Q boleh, nggak apa-apa ya. Mau dibuat A tambah B boleh, nggak apa-apa ya. Dan tadi Q nih, Ustaz buat Q tadi ya, P tambah Q. Kalau mau diganti A tambah B diganti boleh, apa ya. Ada lagi yang bertanya? Bagus pertanyaannya, bagus sekali, syukron. Ada lagi yang lain? Bagus, alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya informasikan baik yang daring maupun yang PTM, untuk materi sudah Ustaz kirim melalui admin untuk materi hari ini ya. Jadi jika ada yang kurang jelas atas penjelasan hari ini bisa kembali lagi melihat materi yang sudah Ustaz share.
Ya, bagus pertanyaannya. Kecepatan dan kelajuan kita bahas setelah ini ya. 6. Baik ya, kita sambung kembali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jarak itu apa? Simpulannya? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi udah kita bahas ya panjang lebar tentang jarak dan perpindahan. Apa yang bisa kita simpulkan? Anak-anak? Kok diam? Yang pertama, jarak dulu ya. Jarak, apa yang bisa kita simpulkan? Apa itu jarak? Panjang lintasan ya. Panjang lintasan tapi tanpa memperhatikan arahnya ya. Tanpa memperhatikan arah. Maka jarak ini juga disebut dengan besaran skalar. Karena hanya ada nilai tapi nggak punya arah ya, dia tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan sama, panjang lintasan juga ya, panjang lintasan ya, dengan memperhatikan arahnya ya, memperhatikan arah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya memperhatikan arah kedudukan awal dengan kedudukan akhir ya. Yang tadi nih, awal dengan akhir itu ya maksudnya ya. Kedudukan awal dan akhir ya. Sehingga perpindahan ini juga disebut dengan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Memiliki nilai dan arah. Kalau skalar tadi hanya memiliki nilai saja tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Ada arah, ada nilai. Setelah ini baru kita bahas tentang kecepatan dan kelajuan ya. Kita nanti berakhir di pukul 11.55. Subhanallah. Bagi anak-anak Ustadz yang ada buku ya, yang udah ada buku elektronik maupun buku cetaknya ya, itu bisa dibuka bukunya ya, ada di halaman 149 bagi yang ada buku ya. Bagi yang belum ada ya, itu nanti ya pulang sekolah nanti. Sekarang udah canggih kok ya kan, udah bisa download bukunya ya kan. Kalau misalnya nanti nggak ketemu downloadannya yang mana Ustadz, nanti Ustadz kirimkan WA aja, Ustadz kasih gratis free ya. Nah, gimana anak-anak, ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada ya? Sudah jelas? Insyaallah jelas ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Sekarang kita akan bahas kecepatan dan kelajuan. Nah, jadi anak-anak, terkait mengenai kelajuan itu sebenarnya ada juga di buku ya, semoga supaya lebih memudahkan, ada di buku kita ya. Nah, mana yang bisa hapus ini? Ini harus terhapus ya. Nah, bagi yang ada buku nanti lihat di buku halaman 153 ya. Nah, yang pertama kita akan langsung membandingkan antara kecepatan dengan kelajuan ya. Kecepatan dengan kelajuan. Ada yang bisa memberikan penjelasan beda antara kedua istilah tersebut? Ada yang bisa? Diam semua berarti bisa ya. Baik, nah kalau kelajuan ya, kelajuan ini berkaitan dengan perpindahan. Yang pertama ya, ini kelajuan berkaitan dengan perpindahan. Berkaitan dengan perpindahan. Nah, tadi perpindahan itu besaran apa? Skalar atau vektor? Perpindahan. Besaran apa tadi? Perpindahan. Besaran vektor, berarti kelajuan besaran apa? Sama, besaran vektor. Bahkan dia berkaitan dengan perpindahan. Sementara itu kecepatan berkaitan dengan apa? Jarak. Jarak tadi besaran apa? Skalar, berarti kecepatan besaran skalar, sama ya. Baik ya. Nah, ada persamaannya. Di sini persamaan untuk kecepatan ya. Persamaannya adalah ini ya. Ini lambangnya V juga sebenarnya. Delta S itu perubahan ya, perubahan jarak per T. Ini persamaannya. Sedangkan kalau untuk kelajuan dia langsung saja V sama dengan S per T. Lebih kurang ya rumusnya sama lah. Dan sama-sama V dia, jaraknya ya, lambangnya ya. Sama-sama V ya. S ini jarak, T ini adalah waktu ya. S jarak, bahasa Inggrisnya space, makanya lambang jarak adalah S. Sementara itu T itu adalah waktu, time ya. Masya Allah, bagus sekali ya. Jadi rumus kelajuan adalah S dibagi dengan T. Artinya perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Jarak itu adalah S, waktu tempuhnya adalah T, yang satuannya adalah second atau detik. Jarak itu meter ya dalam SI. Gimana sampai sini paham? Ya, pelan-pelan ya. Nanti kalau ada yang kurang paham tanya lagi. Nah, selanjutnya kelajuan ini, kecepatan ini dihitung menggunakan GPS. Ya, pernah dengar GPS istilahnya? Ya. Sedangkan kelajuan diukur dengan speedometer. Speedometer itu yang mana? Kalau ditemukan di mana? Ya, temukan di sepeda motor, ya kan? Dari speedometer kan? Nah, di situ, ya. Ya, silakan tulis dulu yang mana yang ingin ditulis. Nanti saya tambahkan sedikit lagi. Apa kepanjangannya? GPS? Ada yang tahu? Kan sering dengarkan GPS ya. Nanti kalau misalnya mau melihat mencari alamat menggunakan GPS, ya kan? Pernah ya?
Nah, kalau sedang naik mobil atau sedang naik motor ya kan, pakai GPS saja lah, atau alamatnya di mana. Yang penting kita sering di Google menggunakan GPS. Pernah gitu ya? Nah, jadi apa kepanjangannya GPS itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Susah tambah nilainya nih. Ayo. Ayo, ada yang tahu kepanjangan GPS? J-nya nggak tahu. P-nya tahu? Per second. No, ya, not per second. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Oke, J-nya itu global. P-nya position. Position itu kan posisi ya. C-nya system. Hah? Nih. Global Position System. GPS ya. Karena ini dia apa namanya? Dia positioning ya. Karena dia ini apa namanya? Inggrisnya ing, jadi ya positioning. Nah, position ya, positioning. Baik. Nah, ini sekilas mengenai kelajuan. Ya, yang pertama ini tentang berkaitan dengan apa, persamaannya apa, ya, alat ukurnya apa. Dah, itulah lebih kurang ya terkait mengenai perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Jadi kelajuan sama kecepatan itu berbeda ya, tidak sama. Ada yang mau bertanya? Baik, untuk lebih memperjelas lagi tadi delta S apa Ustaz? Ada deltanya nih. Delta inilah perubahan posisi. Sedangkan S tadi apa? Jarak ya. Oh, ini anak salah tempat ini. Ini jangan tempatkan di sini ya. Afwan ya. Nah, ini di sini di tempatnya ya. Mau diubah ya. S ini jarak di sini. Karena di sini nanti delta S ini kita buat adalah perubahan posisinya ya. Perubahan posisinya ya. Oke, T-nya sama waktu ya. Baik. Ini udah bisa Ustaz hapus yang ini ya. Ini kalau udah jam 11.55 ingatkan Ustaz ya. Kadang-kadang Ustaz suka lupa. Nanti kelewatan ya. Nggak boleh. Baik ya, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung bahas tentang gerak lurus ya. GL. GL itu adalah gerak lurus. GL, apa GL? Gerak lurus. Nah, gerak lurus yang kita bahas pada hari ini itu ada dua, GLB dan GLBB. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Sekarang udah pernah ya. Alhamdulillah. Siapa yang paling ujung namanya? Namanya? Mais Muka. Maulah tadi ya. Iya betul. Maulah aja ya. GLB. Oke, GLB ada yang tahu? Kepanjangan GLB? Gerak lurus. Nah, GL-nya gerak lurus. Ini GL gerak lurus. B-nya beraturan ya. GLB gerak lurus beraturan. Ini hapus ya.
gerak lurus beraturan. Berarti kalau GLBB gerak lurus juga. Gerak lurus, B-nya berubah ya anak-anak. Berubah beraturan. Apa kepanjangan GLB? Masya Allah. GLBB gerak lurus berubah beraturan, ya. Baik, bedanya apa? Bedanya ini lebih kurang ya. Nah, kita buat di sini buat tabel lagi biar rapi. GLB dan GLBB. Kalau tadi kita udah bahas kepanjangannya. Kepanjangan dari GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, dalam GLB di sini P-nya tetap atau P tadi apa? V apa V? V kecepatan ya. Nah, V itu adalah kecepatan. Kecepatan. Satuannya meter per sekon, M per S, atau boleh meter per detik juga boleh ya. Nah, apa yang terjadi dengan kecepatannya? Nah, konstan atau tetap. Dalam GLB ya, P-nya V-nya, V ya, bukan P, V. V-nya tetap. Sementara itu ya, V-nya apa yang tetap di GLBB? V-nya tidak tetap, berubah-ubah ya. V-nya berubah-ubah. V-nya berubah-ubah. Apa yang tetap di sini? Yaitu A-nya. A-nya, A itu apa? Ada yang tahu? Belum ya? A itu percepatan. Percepatan atau bahasa Inggrisnya acceleration. Maka lambangnya A ya. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Kalau tadi kecepatan satuannya meter per sekon, di sini percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Ya. Baik. Nah, di sini ada rumus yang harus dihafal anak Ustadz. Kalau GLB gampang, rumusnya cuma satu. Sama seperti ini, rumus GLB ya. Sama kayak ini. V sama dengan S per T. V tadi apa? V kecepatan. S jarak. T waktu. Nah, kalau GLBB ada beberapa rumus yang harus diingat ya. Ada 3 masalah Ustadz. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Ini yang pertama, dihafal ya. Terus PT VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Satu lagi, S sama dengan V0T plus minus setengah AT pangkat 2. Itulah rumusnya, harus dihafal ya. Ini betul-betul dihafal nah Ustadz rumusnya ya untuk GLBB. Ini dia. Lalu saya jelaskan lagi. Ambil ditulis ya. Nah, bagi yang mungkin belum lengkap catatannya, nah Ustadz ya, nanti boleh di rumah ketika pulang ya, lihat di WA group, materi insya Allah juga sudah Ustadz share ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini mas. Nih, ini ya. Oh, di AS ini S Ustaz ya. 2 AS, S jarak ya. Ya, seperti angka 5 ya. Keren ya. Baik, insyaallah. Syukran ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, Ustaz akan memperjelaskan ini rumus tadi ini ya. VT maksudnya adalah, ini saya jelaskan ya. VT itu sama dengan V akhir, kecepatan akhir ya. Satuannya sama, meter per sekon. V0 kecepatan mula-mula. V ya, ini V kecil ya, Ustaz ya, jangan V besar ya, itu volume ya. V mula-mula atau V awal sama meter per sekon. A tadi percepatan, ini dia ya. A tadi sudah ada percepatan itu satuannya meter per sekon pangkat 2. T itu waktu. Udah ada tadi ya. Nah, tuh waktu tuh ya. Jadi yang udah ada nggak usah lagi. S sudah ada jarak. Baik, nah sekarang Ustadz ini maksudnya apa Ustadz? Ini kalau ada tambah kurang, ada tambah kurang itu ya. Nah jadi maksudnya gini nah Ustadz, dia akan tambah dan akan kurang jika dalam soal tersebut dijelaskan. Yang pertama, dia akan mengalami tambah jika mengalami yang namanya percepatan. Mengalami percepatan. Lawannya cepat apa? Lawan cepat. Iya, Masya Allah, lambat. Nah dia akan kurang ketika mengalami perlambatan. Gimana? Paham ya? Oke, baik. Nanti kita akan lihat contoh soal. Gimana? Udah ya, habis ya? Oke, baik ya. Alhamdulillah, syukran ya. Waktu juga sudah habis. Mengenai contoh soal, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, senang sekali bisa bertemu dengan antum semua hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah dan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.